Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Safira. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang saya ambil, yaitu tentang hukum bisnis atau business law. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. Sedangkan tujuannya adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur dalam hukum. Yang pertama yaitu aturan tentang tingkah laku masyarakat. Jadi segala tingkah laku masyarakat ini diatur oleh hukum sehingga masyarakat ini bertingkah laku tidak melenceng dan semua dapat hidup dengan tenang. Selanjutnya itu dibuat oleh yang berwajib atau yang berwenang. Jadi hukum ini dibuat oleh tidak sembarangan orang yang membuat, tetapi ada orang-orang tertentu di dalam pemerintahan yang sudah tugasnya untuk membuat hukum ini. Selanjutnya itu berisi perintah dan larangan. Jadi setiap isi di dalam hukum ini bersifat larangan, seperti larangan melakukan kekerasan kepada orang lain, larangan melakukan perbuatan asusila. Itu semuanya berisi tentang perintah-perintah dan larangan yang tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya itu ada bersifat memaksa. Jadi hukum ini semua sifatnya itu memaksa. Jadi mau tidak mau kita harus melakukannya atau tidak melakukannya. Itu yang disebut dengan bersifat memaksa. Yaitu selanjutnya apabila dilanggar ada sanksi yang tegas, seperti jika kita melakukan kekerasan kepada orang lain, maka sanksi yang menanti kita yaitu kita akan dimasukkan ke dalam penjara. Slide selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam hukum bisnis. Menurut Besturage, pengertian dari hukum bisnis ini adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Fungsi hukum bisnis ini adalah sebagai informasi-informasi yang dilakukan oleh para pelaku pembisnis untuk memahami apa menjadi hak dan kewajibannya dalam menjalankan bisnis ini, sehingga bisnis ini dapat terwujud menjadi lebih adil dan lebih jelas bagaimana perjalanan bisnis ini dan dijamin oleh sebuah kepastian hukum. Selanjutnya yaitu ada aspek pokok asas hukum. Yang pertama yaitu ada aspek kontrak atau perjanjian. Apa itu aspek kontrak atau perjanjian? Aspek kontrak yang menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Jadi, para pelaku bisnis ini harus tunduk dengan apa yang sudah mereka buat pada kontrak ini. Karena di situ sudah menjadi keputusan bersama apa yang harus dijalani di bidang-bidangnya masing-masing. Itu tuh semua sudah tertulis rapi di kontrak tersebut dan sudah disepakati kedua belah pihak, sehingga mereka para pelaku bisnis ini harus menjalani bisnisnya sesuai dengan kontrak tersebut. Harus benar-benar tunduk pada kontrak atau perjanjian tersebut. Selanjutnya yaitu ada aspek kebebasan membuat perjanjian, di mana para pihak bebas membuat dan menentukan isi dari perjanjian yang disepakati bersama. Jadi pada aspek ini semua pihak yang membangun bisnis ini bebas membuat atau menentukan isi dari perjanjian yang ingin mereka lakukan, dengan syarat perjanjian ini disepakati oleh semua pihak. Selanjutnya yaitu ada hubungan manajemen dengan hukum bisnis. Seperti yang kita tahu, setiap penyelenggara manajemen suatu perusahaan pasti terdapat berbagai aturan atau tata tertib yang berlaku, baik internal maupun eksternal. Untuk itu, langkah awal berbisnis harus mampu memahami hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Isi dari subjek hukum itu ada dua. Yang pertama itu manusia atau orang pribadi yang sehat rohani, jiwanya, dan tidak di bawah pengampunan. Yang kedua yaitu ada badan hukum. Badan hukum yaitu
suatu lembaga atau institusi yang memiliki keabsahan dalam melakukan aktivitasnya sebagai sebuah perusahaan. Pada pasal 503 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan indera manusia, seperti tanah, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Sedangkan benda tidak berwujud adalah semua yang berbentuk hak, seperti hak cipta, hak paten, hak merek, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menyaksikan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.